Oke, Mas Raka, apa nih yang kita diskusikan hari ini nih? Ya itu Pak, saya mau tanya, itu kan Mm-mm. kiranya kita kan mungkin dalam dunia kerja kan ada beberapa hal yang membuat kita merasa kok gini ya, entah mungkin kita nggak ada perbaikan secara pribadi, kita kok begitu aja. Oh, Semisal itu kiranya kalau kita tergiur untuk mungkin entah pindah atau mungkin bertahan di studio karena kan sekarang posisinya lagi pandemi, dari kerja kan susah. Tapi ketika kita bertahan di titik tersebut, kan ada entah itu perusahaan atau gimana yang merasa semakin menekan karyawannya sehingga kita di sini merasa kayak ini ya, itu kira-kira oh, gimana Pak ya? mantap nih. Wah, luar biasa. Ini pertanyaan nggak ketemu fresh grade nih. Seneng saya pertanyaan yang seperti ini gitu ya. Kita diskusi, Mas. Ini gini, Mas. Terima kasih pertanyaannya. Jawabannya mungkin sebagai alternatif ya, Mas ya. Alternatif mungkin pemikiran atau hal yang bisa dilakukan yang mungkin belum Mas lakukan gitu. Jadi kita merasa bahwa kok gini ya gitu. Ada suatu ekspektasi ya, ada suatu ekspektasi yang tidak sesuai atau yang berubah gitu ya. Ada yang berubah yang nantinya takutnya nanti akan berpengaruh pada loyalitas kita, integritas kita gitu ya Mas ya. Kayak gitu. Gitu. Nah, kalau kita muncul nanti turunannya tuh adalah nanti kalau misalkan kita ngerasa kok kita tergiur sesuatu gitu ya, kita pengen pindah gitu-gitu. Apakah itu loyalitas kita dipertanyakan gitu? Apakah itu artinya bahwa kita tidak komitmen gitu? Gitu. Padahal di satu sisi saya mungkin bayanginnya gini, sisi lain kok bayangnya gitu. Terus atau yang lain adalah kok lama-lama ada suatu pressure-pressure yang sebelumnya tidak ada gitu ya Mas ya. Oke. Iya. Nah, kita bahas ini filosofis dari dasarnya dulu, Mas. Yang nama bekerja sama orang itu pasti give and take, kita memberi dan menerima, gitu ya. Ada suatu sebab yang kita akhirnya nanti lakukan sehingga menimbulkan akibat. Akibatnya ya gaji, upah, insentif dan lain-lain itulah, gitu ya, Mas ya. Gitu. Hmm. Nah, jadi kita harus menyadari bahwa yang kita ambil itu, gitu ya, nggak cuma bayaran kita itu tidak semuanya dalam bentuk gaji, gitu, dalam bentuk yang lain-lainnya gitu. Lebih ke lain-lainnya tuh lebih yang ke sifatnya abstrak gitu. Nah, jadi kalau abstrak itu ditabrakin sama abstrak aja. Ini sudut pemikiran aneh sih Mas. Maksudnya gini, kita kan ngerasa kayak under pressure, tapi pressure-nya mungkin nggak masuk akal, misal gitu kan. Pressure itu kan bukan sesuatu yang bisa dilihat ya, namanya tekanan gitu. Atau tertekan atau ngerasa kayak workload-nya mungkin kayak gimana gitu kan. Nah, kita bandingkan sama dengan apa? Kesempatan kita. Kesempatan apa? Akses, paling gampang. Ya, kalau kita nggak jadi karyawan di perusahaan ini, kita tuh nggak punya akses loh untuk misalkan tahu ini itu, ya kan? Megang alat ini itu, mengetahui sistem dunia kerja dari dalam gitu, tahu departemen lain lebih deket gitu. Yang tadinya kita baca, sekarang kita tinggal nanya orangnya, Mas ini caranya gini gimana sih, Mas caranya ini gimana sih gitu. Atau sesuatu yang kita nggak bisa beli tapi perusahaan punya gitu ya. Jadi kita bisa pakai misalkan ya macam-macam tools itu misalkan tools itu nggak ada yang gratis tapi perusahaan invest punya gitu kan. Jadi kita ada aksesnya. Akses memiliki akses itu kita coba gitu kita perlakukan sebagai suatu benefit yang kita peroleh gitu. Jadi intinya ini ya, ini filosofis banget sih. Jadi kayak kita tidak hanya tahu maknanya, tapi memaknainya juga gitu. Tahu maknanya itu adalah aku kerja bener, nanti aku dapat gaji gitu. Tapi coba maknai di proses-proses yang ada di dalamnya. Anggap aja dimarahin itu juga gajimu. Jadi komposisi gaji itu ya uang, Sudah dimarahin, input termasuk di situ ditekan, ya. udah include gitu. Jadi kalau sebulan nggak ada yang, jadi ini kenapa kok aku nanya gitu? Aku kasih tahu Mas. Saat Mas itu di suatu perusahaan masih ditekan, masih dikomplain, masih disuruh-suruh, suruh lembur, suruh ini, suruh itu, masih disuruh ngoreksi ini itu artinya orang masih peduli, perusahaan masih peduli. Khawatirlah kalau kita kerja di suatu perusahaan, ya, tapi kita nggak ada yang ngajak ngobrol dalam tanda kutip yang bikin kita makin wow, kita dibiarin, itu beneran, itu bener-bener kita harusnya ngerasa danger itu di situ gitu. Tapi selama masih ada orang yang protes, masih ada orang yang komplain, masih ada orang minta tolong, masih ada orang yang marahin kita atau dalam tanda kutip bisa kita marahin, bisa kita ajak nongkrong ngopi bareng gitu, itu artinya kita masih bernilai. Ya, berarti nanti tinggal gimana kita menilai diri kita sendiri. Ingat Mas, serius. Ini kalimat utamanya itu sebenarnya mau masuk ke sana. Saat kita
ada pembiayaran ke kita, padahal kita ada wujudnya, kita datang ke kantornya misalkan gitu ya. Tapi banyak pembiayaran kayak secukupnya aja interaksinya gitu, hati-hati gitu. Itu entah perusahaannya atau ada something sama temennya, entah something sama atasan, entah something sama perusahaan itu sendiri gitu. Gitu. Jadi hati-hati kalau ada pembiaran. Nah, kebalikannya gitu. Kita harus tahu dua hal. Kita memposisikan diri sebagai fungsi struktural, ya. Di struktural itu kita apa? Staff, supervisor, assistant manager, gitu kan, team leader, manager dan lain-lain gitu. Atau fungsional gitu. Fungsional tuh lebih ke ya paling operation, finance dan lain-lain. Operasional. Ya gitu-gitu. Fungsi kita tuh selalu ada dualisme itu. Jadi fungsi struktural sama fungsional gitu. Nah, kita harus melihat dua itu. Yang harus dilihat itu apa? Yang harus dilihat itu pertama dari sisi struktural dulu. Struktural, ya kayak gitu. Gitu. Secara struktur kita gimana? Begini. Oh, oke, gitu. Jadi jadi gini ya, ada banyak yang mungkin Mas ketemukan bahwa jadi fungsional dulu, lihat dirimu sendiri siapa, baru ngeliatin sekitar gitu. Tapi kalau di prakteknya gitu, aku akan menyarankan coba lihat struktural dulu. Maksudnya gini loh, Mas. Kalau Mas itu punya tim, ya Mas itu leader misalkan, gitu. Kalau Mas kelihatan males, yang lain pasti juga malas-malesan gitu. Kecuali dari struktural, Mas maaf cuma staff gitu. Ya ibaratnya kan karepmu Mas gitu. Ya kan gitu. Karena ibaratnya mau Anda lagi demotivasi, lagi malas, lagi ngerasa tertekan, tidak akan terlalu berpengaruh banyak. Paling berpengaruh sama ya teman-teman yang suka sharing doang. Tapi pada saat kita ada tanggung jawab lebih di mana kita manage tim gitu ya, gitu. Kita akan menjadi suatu pusat perhatian. Perhatian itu tidak harus waktu kita tampil. Setiap omongan kita, tindakan kita, atau misalkan chat aja, biasanya fast respon kok enggak, biasanya bahasanya sopan kok jadi balas secukupnya, biasanya panjang penjelasan kok jadi gini gitu, kayak kayak orang sensi gitu-gitu. Gitu. Jadi jangan sampai apa yang terjadi di kita itu mempengaruhi sekeliling kita. Jadi ibaratnya kalau kita tahu ada sesuatu masalah, jangan sampai sekitar kita kena dulu gitu. Ini aku lebih ke prakteknya ya gitu. Kalau by teori mesti pikirin diri sendiri baru orang lain gitu. Tapi aku lebih kayak gitu. Kita harus selamatin perusahaan. Kenapa aku kayak begini? Karena fungsi kita, saya memposisikan diri sebagai kita yang lagi bekerja di kantor ya gitu. Ibaratnya kan kalau kita pas lagi gunda, pas lagi galau, pas lagi ngerasa tertekan, ya udah itu di kita dulu lah. Yang penting tim kita nggak kena dulu biar mereka semangat dulu. Ya, biar kita nggak mempengaruhi dulu. Udah, habis itu kita identifikasi akar masalah gitu. Ingat ya, bukan identifikasi masalah tapi akar masalah. Masalah tuh banyak, tapi pasti ada sumber utamanya gitu. Ya, yang merasa ini itu gitu. Saya nggak bilang bahwa pindah kerja di tengah pandemi itu adalah suatu hal yang wah gimana gitu, enggak, karena saya melakukannya juga gitu. Jadi saya pindah kerja di tengah pandemi gitu. Itu juga bukan suatu masalah gitu. Tapi yang jadi masalah adalah alasan kita. Kita harus punya alasan dua, harus ketemu. Apa alasan kita untuk tetap tinggal dan apa alasan kita untuk pergi gitu. Kenapa Mas pengen pergi? Gini gini gini. Di list coba dirasain gitu. Oke. Terus alasan kita tetap harus tinggal apa? Nanti ditimbang-timbang. Nah, timbang-timbangnya itu nggak boleh letupan-letupan emosi sesaat. Gitu kan. Biasanya tekanannya begini, tiba-tiba begini langsung muncul letupan gitu. Jadi letupan sesaat itu tidak boleh muncul terlebih bagi siapapun yang nanti fungsinya secara fungsional itu dia ada level manajerialnya ya gitu, ada level supervisingnya gitu. Jangan sampai gitu, jangan sampai ke arah sana. Ibaratnya wong apa namanya tim kita aja kita aplikasikan teknik-teknik manajerial gitu kan, kita delegasiin ini itu, kita ini itu gitu. Masa iya ke diri kita nggak melakukan itu gitu. Nah, yang kedua adalah kadang jenuh itu mungkin kita dua. Jadi yang pertama itu jenuh karena ngerasa monoton, atau yang nomor dua jenuh karena burnout gitu. Beda ya, monoton sama burnout itu beda gitu. Monoton itu kadang tuh kita kayak kurang ya reguler gitu aja. Datang jam sekian sampai jam sekian, ketemu orang yang sama, ngomongin hal yang sama, terus mulai ngelakuin sesuatu di jam segini ngelakuin ini kayak robot gitu. Nah, selama monoton itu, Mas lihat jadwalnya. Ngelihat jadwalnya jangan pagi sampai sore. Ngelihat jadwalnya itu adalah jadwal longgar, jadwal lengang gitu ya, gitu. Ya, habis itu bikin suatu kegiatan di jadwal-jadwal kecil itu, gitu.
ya kan gitu. Kalau memang fungsinya tadi ya struktural udah, fungsional kita nggak, bukan bagian operation yang selalu sibuk di tengah jam itu gitu ya, ada momen-momen kosong gitu ya, silahkan buat apa, nyusun strategi lah, mantau mantau timnya gitu, hari ini mantau si A atau nempel si A, mantau si B, mantau si C, si D, terus kayak gitu. Ya akhirnya jadi jalan-jalan, ya iya misalkan kayak gitu kan. Tapi itu kan fungsi fungsi controlling-nya di situ sama monitoring-nya. Nanti mungkin misalkan Mas di kantor terus nih dan tidak ada yang namanya dilarang keluar gitu kan. Ya sudah, keluar sejam 2 jam hanya untuk mantau lapangan. Barangkali muncul ide efektivitas program. Kalau Mas operation ya aktivitas operation, aktivitas delivery-nya itu sendiri, scheduling dan lain-lain. Kalau Mas sales ya efektivitas proses penjualan gitu kan. Gitu. Daripada keliling sono sitting kanvasnya nggak jelas gitu kan, lebih efektif gini gitu. Daripada keluar-keluar cuma bisa nemuin satu orang, sampai rumahnya juga belum tentu ketemu orangnya, mending dari dalam bisa gini. Nah gitu-gitu. Kadang-kadang tuh kita bisa ngelakuin itu, karena kita muncul sesuatu yang biasanya sifatnya itu adalah rasa monoton gitu loh, jenuh karena monoton. Atau dua, rasanya tuh burnout gitu. Jadi Mas ditekan dari banyak hal. Belum pernah ngalamin tekanan sampai sebesar itu. Biasanya ini muncul, kalau muncul biasanya misalkan culture shock tuh. Jadi orang yang biasanya baru masuk ke industri kerja gitu ya, fresh graduate yang baru masuk misalkan, atau orang yang baru ada di industri yang berubah drastis gitu ya, yang tadinya sistemnya itu udah jalan, yang sistemnya itu udah pembagian tugasnya, delegasinya udah jelas gitu ya, habis itu ngelihat misalkan sekarang ada banyak ya startup kan lagi keren nih, kerja di startup itu kan keren, masuk ke startup di mana semua satu untuk semua gitu ya, ini di handle, ini di handle, ini di handle, deadline-nya macam-macam, terus dipaksa misalkan kayak hampir tiap hari itu overtime, Sabtu Minggu harus standby handphone atau malah kayak kerja gitu. Dan itu terjadi terus kayak gitu ya. Nah, itu bisa juga tuh akhirnya Mas jadi burnout gitu. Kalau burnout harusnya apa? Escape dulu gitu. Mas tahu dulu gitu, cooling down dulu gitu. Ibarat kalau lagi nge-lag gitu, oke diemin dulu, ademin dulu gitu kan. Terus Mas hobinya apa? Bisa dilakukan gitu. Karena itu merupakan, jangan dipikir hobi hobi yang dilakukan pada saat kita sudah bekerja itu hanya sekedar ini aja ya. Itu, ngilangin stres, ngilangin ini itu, Mas hobinya apa? Silakan lakukan itu pada saat ya bukan di jam kerja ya tentunya gitu kan, after office atau di weekend hari libur gitu. Nah, nanti akhirnya akan muncul. Nah, setelah muncul paling simpel tuh dari yang kita obrolin itu apa? Mas nanyain aja tadi, bandingkan antara aku punya alasan apa untuk Alasan stay, untuk apa ikut kita. ya, alasan stay apa, alasan out apa, terus di list, diukur bebannya gitu. Saya nggak pernah percaya terkait dengan letupan-letupan sesaat gitu. Habis itu jangan sampai muncul asumsi-asumsi yang nggak berdasar. Ya soalnya di sini nggak berkembang. Apa jaminannya? Emang semuanya udah dipelajari. Anda udah merasa bahwa ini adalah limitnya gitu. Mungkin kebanyakan tuh rasa monoton ya karena cuma gini gitu. Anda ngerasa kayak ya ini cuma fungsional, ini fungsional saya cuma kayak gini. Tapi banyak tools yang sebenarnya kita punya akses, asal kita mau kepo sedikit gitu. Ya kan diteliti lagi gitu gitu. Nah, kalau misalkan nanti Mas ngerasa bahwa oke aku punya alasan untuk leave gitu. Nah, kira-kira leave itu mau kemana? Industrinya seperti apa? Bayangin semua yang Mas temukan di sini ditemukan di perusahaan selanjutnya. Mau leave lagi kayak gitu. Gitu. Iya. Itu. Jadi itu jangan ini aku karena sesi general ya, nanti sesi spesifik aku jelasin gitu ya. Intinya diukur-ukur dulu itu gitu. Sama analisis SWOT ke diri sendiri gitu ya. Kelebihanku tuh apa sih gitu. Ini. Oh, mungkin gara-gara kelebihanku cuma ini kali ya, tapi aku bisa nambah kelebihan terkait ini belum gitu. Ya, gitu. Pengetahuanku terkait ini belum gitu. Pokoknya dari sisi struktural sama fungsional. Fungsional jangan puas kalau misalkan baru bisa mengerjakan hal yang sifatnya rutinitas, yaitu memang tugasmu gitu loh. Kayak gitu ya kan? Gitu ya, itu memang tugasmu. Tapi sesuatu yang sifatnya inovasi atau ide ada enggak gitu. Berinovasi atau ide itu tidak harus jadi sesuatu penemuan yang baru. Halnya sama, cuma caranya yang beda gitu. Itu nanti rasa monoton itu akan hilang. Atau tadi, Mas coba dicek dari masuk kerja pagi sampai sore, itu ada jam-jam kosongnya tuh seberapa banyak ya, yang kayak longgar gitu loh Mas. Yang slow longgar yang akhirnya tuh rasa was-was atau rasa jenuh itu ya muncul di jam-jam itu. Karena kalau orang sibuk tuh nggak ada waktu untuk itu, Mas. Mas lagi sibuk nih, nggak ada waktu untuk mikir, wah aku harus gini. Enggak, kan lagi sibuk. Nah, mungkin gara-gara ada waktu kosong inilah yang bisa dimanfaatkan. Manfaatkannya tentunya terkait dengan hal yang positif gitu.
Misalkan saya sebagai seorang sales gitu kan, terus ini saya sambil ini kok nunggu lama gitu, padahal ini aku lagi di tempat customer sambil nunggu customer pulang kok belum pulang gitu kan. Ya udah, misal Mas standby buku aja di handphone, baca buku sambil nungguin customer-nya pulang, nanti visit kemana lagi gitu. Yang jelas ya waktu-waktu kosong itu bisa dipadatkan, jadi frekuensinya tinggi gitu. Zaman sekarang itu karena nanti endingnya ke belakang gini Mas, zaman sekarang itu nggak terlalu peduli bahwa Mas itu kerja di jabatan itu selama 1 tahun. Masalahnya bukan cuma 1 tahunnya, tapi selama Selama satu itu tahun itu ngapain aja? ngapain. Gitu. Makanya banyak orang yang sekarang kayaknya pengalamannya pendek-pendek tapi kok hebat. Ternyata dalamnya tuh padat gitu kan, kegiatannya tuh padat gitu. Gitu. Jadi nggak ada namanya kesibukan semu kalau istilahku tuh gitu. Nggak ada kesibukan semu. Dari status sibuk tapi sebenarnya Anda cuma duduk atau masih sempat scrolling ini itu gitu-gitu yang sifatnya nggak ada hubungannya sama kerjaan gitu. Nah, paling sementara itu dulu sih kalau dari aku sih. Aku belum mau bahas terkait lebih detail di sini ya gitu kan. Ini sesi general terkait Mas itu jenuh karena rutinitas biasa atau ngerasa burnout gitu. Itu nanti harus dicek dulu habis itu tanya itu, why? Kenapa why? Gitu kan. Why? Kenapa aku stay gitu. Tanya lagi how. Dua pertanyaan ini yang aku suka itu, how and why, how and why gitu. Selalu dibandingin. Kalau udah ya udah. Tadi ingat ya Mas, porsi porsi upah itu ya gaji, dimarahin, ditekan, dipuji gitu-gitu ya. Ikut Nah, semuanya. udah masuk semua Oke. gitu. Gitu, Mas Raka. Menarik nih pertanyaannya nih, Oke. menyenangkan. Karena aku sharing ini tuh aku jadi kayak ngomong sama diri sendiri juga. Woi, kamu tuh gini gitu, Mas. Iya. Oke, itu apalagi Mas yang pengen didiskusikan Mas? Ini menarik nih Mas, hal-hal kayak gini nih Mas. Wajar karena aku juga pernah ngalamin Mas, gak cuma sekali kayak begitu Mas ngerasa itu Mas, gitu. Kayak kok monoton ya, kok kayak aku nggak tumbuh, nggak berkembang. Mungkin ada lagi teman-teman nanti yang nonton di YouTube ya ini ya, gitu kayak kok kayaknya aku rasa monoton ya, nggak berkembang. Ya, karena Anda nunggu umpan, nunggu seseorang ngasih Ah, sesuatu yang beda ke Anda, gitu. Yang nggak ada karena memang fungsinya ada di situ, gitu kan. Tapi iya. nanti coba gitu loh, coba mikirnya dibalik dengan ada nama besar perusahaan itu di situ, dengan ada ketempelan nama itu, apa hal yang akhirnya Anda bisa akses, tapi orang lain nggak bisa, gitu. Paling simpel misalkan, apa ya, paling simpel ya, Mas kerja di bank misalkan, ya kan? Aku nggak ngomong kerjaannya Mas, aku nggak ngomong dulu kerjaannya. Ada orang, gitu. Mas ada orang nih ya, ada orang, katakanlah Mas nggak kenal gitu ya. Mas deketin atas nama Mas sendiri, atas nama pribadi. Kenalan sama orang. Oke. Mas Pak, datang ke toko gitu kan. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Raka gini-gini Pak. Ngobrol-ngobrol. Gitu. Mesti nggak mau orangnya kayak Mas apa Mas gitu. Kayak nanya-nanya Iya. dulu. Tapi coba Mas mewakili orang bank tersebut gitu. Gitu. Saya jujur. Datang, say Fix. hello gitu kan gitu. Lah itu loh Mas. Gitu. Mas Mas kayak biasa ya datengin bupati, datengin wali kota susah gitu. Tapi Mas datang gitu ya ngajak ngobrol pejabat-pejabat misalkan gitu bisa gitu. Oh mungkin upgrade tuh gitu. Biasanya maaf jualan yang receh-receh, jual yang lebih tinggi. Biasanya distribusiin hal-hal yang sifatnya kecil, coba yang kolian gede-gede gitu ya, yang paket gede-gede atau gimana. Nanti ini strategi aja. Mungkin Mas nggak harus sesuatunya yang bisa caranya yang beda atau volumenya yang digedein dan lain-lain itu. Nah ini kan cara simpel gitu ya. Orang kalau ngajak kenalan atas nama individu sama pakai ID card kan beda Mas gitu. Nah itu anggap aja itu akses gitu. Oke, siapa nih yang bisa aku ajak kenalan? Karena relasi itu pasti kalau Mas ngobrol dalam tanda kutip mau bertahan sedikit lebih lama, pasti akan ada ide bisnis gitu. Entah ya bermitra dengan cara bagaimanapun sebagai penjual pembeli, mitra bisnis mungkin, investor maupun yang ini gitu-gitu. Gitu. Coba dibayangin apa yang bisa aku akses selama aku pakai ID card ini, gitu. Itu cara mikirnya gitu. Itu karena itu caraku pribadi ya, kalau itu ya Mas ya. Kemarin itu saya juga mengalami hal yang sama. Di staff gitu kan, ngapain ya kok cuma gini udah kelar gitu. Sempat kan pernah jadi sales, pernah sombong Mas. Jadi sebulan targetku udah kepenuhi itu mau masuk minggu ketiga kayak setengah bulan gitu. Gitu. Target udah 150%. Terus sisanya ngapain? Aku tinggal absen pulang mungkin bisa kalau aku mau cheating kayak gitu kan. Karena target udah terpenuhi, bulan depan aku udah nabung 70%. Nah, enak kan?
gitu. Jadi tinggal ngejarnya tinggal dikit ya kan. Ini aku ngapain gitu. Nah, ternyata yang jadi masalah tuh yang awalnya aku pikirin jadi masalah misalkan jadi seorang sales itu adalah nyampe target susah gini gitu, enggak, ternyata kayak rutinitas malahan. Ngapain ya gitu. Aku waktu itu lagi jenuh atau gimana, perjalanan berhenti di warung kopi. Kemudian itu mau datang cabang gitu kan. Set, ngobrol sama orang gitu kan. Terus ya ngobrolnya ya ngobrol receh gitu loh Mas, nggak ada hubungan sama kerjaan kan. Muncul ide sama bapak-bapak tersebut yang pada ngobrol di situ. Oh iya ya, gitu ya. Apa yang bisa aku akses ke sini ya? Iseng aku masuk ke suatu instansi dalam tanda kutip rumah sakit, masuk ke dinas apa, nanya, "Bu, kalau misalkan pengen kerja sama di sini ketemunya sama siapa, Bu?" Gini-gini. Ya udah, gitu doang. Aku belum nyiapin materi. Yang penting apa? Aku masuk, yang penting aku keluar bawa kontak nama dan nomor handphone, bawa pulang. Yang tadinya aku jual cuma satu-satu, besoknya aku apa? Nyusun presentasi. Aku datengin, Gitu, Pi. iya, langsung. Capeknya sama loh. Sama-sama ngomong. Tapi yang satu ngomong one on one begini, yang satu langsung gitu. Gitu. Habis itu muncul strateginya, oh, jualannya itu dalam tanda kutip bangun trust ke kepalanya dulu biar kita dibantu untuk ke yang ini gitu-gitu. Itu aku dulu nggak bisa Mas kayak gitu ya, gitu. Ini bukan di ilmu sales teori, mungkin Mas tahu teorinya gitu ya, tapi prakteknya enggak. Paling simpel gini deh Mas. Mas belajar yang namanya lari maraton, ya. Mas baca buku. Lari maraton by definisi adalah melemparkan satu kaki ke depan kaki lainnya sejauh 42 kilo misalkan gitu. Ya itu Mas baru sekedar tahu maknanya. Tapi belum tahu cara memaknainya, balik lagi. Coba Mas, lari 42 kilo sana gitu. Apakah langsung bisa? Enggak. Nah, gitu. Nah, itu. Coba kita how and way-nya itu caranya seperti itu. Yang kita lakukan tuh sebenarnya kayak gini, tapi bisa dimodifikasi kayak gitu. Gitu. Mungkin yang namanya upgrade itu tidak harus pindah gitu. Tapi di tempat yang sama naik tangga gitu, ya. Nah, naik tangga ini kan nggak harus Mas ditarik kan. Ada tangga yang tersedia nggak? Ada anak tangganya, ada. Ya udah silahkan kelangkah dulu gitu. Itu cara yang saya temukan sendiri. Saya akan selalu menggunakan pengalaman sales and marketing karena memang bidang saya itu walaupun ada operation bukan yang dominan, tapi sales and marketing saya paling dominan gitu. Jadi di situ caranya saya itu untuk tadi ternyata yang namanya upgrade itu nggak harus pindah. Kalau pindah itu turun atau pindah itu sama, ya menurut saya cuma cuma beda warna aja Mas. Tadinya Mas warna merah jadi warna kuning, kuning jadi hijau gitu doang. Cuman sesuatu lebihnya apa gitu. Ingat ya, yang harus diingat pertama kalau jenuh itu kalau saya pribadi itu adalah akses. Coba dipikirin. Karena kalau akses tuh akhirnya turunannya tuh kalau mau ke yang kata-kata mutiara tuh Anda mungkin kurang bersyukur aja kali Mas. Nah, cuman aku nggak bakal ngomong gitu, ya kan? Bukan itu. Fokusnya tuh ke akses. Apa yang bisa diakses sekarang dengan aku punya ID card ini. Udah, itu. Udah itu aja. Itu nanti akhirnya tenang. Tapi kalau banyak pressure ini tuh ya silakan diukur tadi ya. Itu jadikan alasan untuk pindah. Sekarang susun alasan untuk stay apa. Udah kayak gitu. Dan tadi bagusnya adalah begini, sharing sama orang Mas gitu. Saya nggak tahu Mas di sana gimana, tapi pasti Mas punya circle yang bisa diajak sharing. Nggak harus ngomongin hal yang serius, orang nongkrong ngopi ngomongin yang nggak penting aja, nanti tiba-tiba muncul ide kok Mas gitu. Ya kan? Gitu. Mantap ya gitu. Apalagi nih Mas yang pengen diskusiin. Thank you juga loh pertanyaannya ini. Jadi mengingatkan saya juga nih kayak beginian. Makanya aku bikin postingan di LinkedIn, aku pengen sharing gitu. Kira aku butuh ide gitu. Ide itu nggak bakal cuma kayak lihat postingan kontennya orang terus oh iya ya gitu. Nggak. Kadang tuh yang nggak nyambung itu tuh nyambung kalau ngomong ya kan. Gitu. Bahasanya inilah bahasanya. Mas Mas termasuk slankers kayak slankers gitu ya. Gitu. Ada filosofinya slang yang menarik waktu itu bahwa segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan berbicara, dengan ngobrol. Gitu. Ya anggap aja itu filosofinya begitulah ya, terima aja, tapi aku percaya filosofi itu. Itu ada lagi ya Mas, ada lagi ya Mas. Itu filosofi arti kata peace di slang gitu. Itu artinya kayak gitu. Segala sesuatu bisa selesai dengan cara bicara, diobrolin gitu. Kok aku jadi promosiin grup band ya? Oke, kita balik lagi. Gitu. Oke. Ada lagi nggak Mas yang general? Kalau nggak ada, aku masuk ke CV. Udah cukup ya Mas? Oke, thank you. Sekarang kita masuk ke CV dan LinkedIn ya Mas.